Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Rizkini Amalia Mustafa dengan NIM 2305015011025, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Baik, kali ini kita dipertemukan lagi di video materi penjelasan dengan materi problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yaitu problema akibat unsur serapan, akibat pengaruh kedaerahan, dan yang terakhir akibat hiperkorek. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Baik, di sini materi yang pertama yaitu problema akibat unsur serapan. Seperti yang kita alami di lingkungan sehari-hari kita, di lingkungan masyarakat, apalagi di mata kuliah ini yaitu fonologi yang mencakup materi bagaimana cara kita berucap, cara kita mengucapkan sebuah kata dengan kejelasan. Nah, pada materi ini banyak sekali problematik akibat dari unsur serapan ini. Pertama ada dampak positifnya. Di sini teman-teman bisa lihat dampak positif yang ada. Pertama yaitu masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Nah, tentunya mungkin di antara penonton sekalian pasti ada generasi Z yang sedang menyaksikan anak-anak remaja yang lebih sering menggunakan kata-kata serapan di media sosial atau di kehidupan sehari-harinya untuk dinilai lebih modern gitu, kayak nggak ketinggalan zaman. Betul nggak teman-teman sekalian? Kedua yaitu para remaja juga senang memakai kata-kata gaul, istilah-istilah asing agar dikatakan lebih gaul. Ini sangat amat relate ya guys ya. Karena di zaman sekarang anak-anak remaja itu lebih sering cenderung berkomunikasi dengan memakai bahasa gaul di lingkungan sehari-hari untuk terlihat keren, terlihat lebih gaul seperti itu. Ketiga, ada pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon, yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga. Hal ini pun sering terjadi di media sosial yang dimana para remaja atau para anak muda ketika sedang mempromosikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu lebih cenderung untuk memakai pengucapan kata-kata serapan yang lebih singkat dan lebih keren. Dari dampak positifnya tentu ada dampak negatif yang terjadi di problematika unsur serapan ini. Dampak negatifnya yaitu yang pertama menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Di zaman sekarang ini yang globalisasinya dan teknologinya semakin canggih tuh membuat pandangan masyarakat, terutama pandangan anak-anak muda, anak-anak milenial atau generasi Z itu semakin menilai bahwa bahasa Indonesia itu sangat amat rendah di mata mereka gitu, karena pengucapan bahasa-bahasa gaul atau serapan dari bahasa Inggris atau dan lain sebagainya itu lebih keren untuk digunakan daripada pengucapan bahasa Indonesia baku itu sendiri. Kedua, dampak negatifnya yaitu kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia bahkan ke bangsa Indonesia semakin berkurang. Dan hal itu sangat tidak amat baik untuk keberlangsungan dan kelestarian bahasa Indonesia di masa depan. Nah, itu tadi materi yang pertama. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi yang kedua, yaitu problema akibat pengaruh kedaerahan. Unsur kedaerahan membuat pelafalan bahasa Indonesia kadang-kadang mengikuti logat kedaerahan. Bahkan, fonem bahasa Indonesia diucapkan tidak sesuai kaidah. Hal ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita karena yang sering kita temui itu seperti ini, teman-teman. Kadang-kadang bahasa Indonesia kita itu mengikuti logat kedaerahan yang dimana kita berasal. Kedua, ada aspek-aspek problema akibat pengaruh kedaerahan. Pertama,
yaitu pengaruh lingkungan. Bahasa Indonesia kadang-kadang mengikuti logat kedaerahan itu sering terjadi akibat pengaruh dari lingkungan sekitar kita, yang dimana orang-orang yang ada di sekitar kita pun sering melakukan hal yang sama. Makanya kita juga ikut terbiasa untuk melafalkan bahasa Indonesia dengan memakai logat kedaerahan. Aspek yang kedua yaitu tidak sengaja mengucapkan bahasa suku kita sendiri, contohnya bahasa Bugis, saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sering sekali terjadi karena dimana seperti yang saya jelaskan tadi, itu sudah menjadi ciri khas daerah lokal ketika berbahasa Indonesia dan memakai logat kedaerahan. Ketiga, bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Salah satu hal yang menjadi penyebab logat kedaerahan sering muncul ketika kita memakai bahasa Indonesia, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Kenapa sering terjadi? Karena bahasa daerah itu sudah menjadi serapan kita sejak kita masih bayi ke proses anak-anak. Dari bayi ke proses anak-anak, ibu kita menggunakan bahasa daerah untuk mengajarkan kita segala macam berucap, berbicara, dan lain sebagainya. Makanya ketika tumbuh remaja sampai dewasa, logat kedaerahan itu tidak bisa hilang dari diri kita karena bahasa daerah sudah menjadi bahasa ibu. Keempat yaitu penambahan fonem baru, misalnya huruf G pada kata makan. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman. Apalagi kita orang Makassar itu sering menambahkan fonem-fonem huruf baru di belakangnya. Contohnya seperti ini, makan sering kita sebut sebagai makang. Kelima yang terakhir yaitu penghilangan huruf G pada kata berenang menjadi berenan. Ini juga sangat amat salah teman-teman, karena kata berenang itu merupakan kata baku dan kata yang benar dalam bahasa Indonesia, sedangkan berenan merupakan sebuah kata yang sudah tercampur dari akibat logat kedaerahan. Jadinya kita sering menyebutnya sebagai berenan. Baik, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi ketiga, problema akibat hiperkorek. Hiperkorek atau Inggrisnya hypercorrect, yang artinya terlalu cepat atau terlalu betul. Yang sudah betul dibetulkan lagi, akhirnya salah. Gejala bahasa hiperkorek selalu menunjukkan sesuatu yang salah, baik salah ucapan maupun kesalahan tulisan atau ejaan. Di sini ada beberapa contoh kata yang betul dengan kata hiperkorek. Pertama ada insaf, dengan hiperkorek insyaf. Sah menjadi syah, surga menjadi syurga, topan menjadi taufan, sentosa menjadi sentausa, asas menjadi azas, kuitansi menjadi kuitansi, mantra menjadi mentera, dan yang terakhir manager menjadi maneger. Seperti itu teman-teman. Kata-kata insaf, sah, topan, sentosa, asas, kuitansi, mantra, manajer dijadikan orang menjadi insyaf, syah, syurga, taufan, sentausa, azas, kuitansi, mentera, manager, karena orang menganalogika dengan kata-kata seperti tobat, torat, topan yang terdapat dalam bahasa Arab, yaitu taubat, taurat, taufan. Tetapi ke dalam bahasa Indonesia kata-kata ini disandihkan, yaitu au menjadi o, sehingga kata-kata itu menjadi tobat, torat, dan topan. Bertolak dari sini, orang mengira bahwa kata-kata tersebut di atas sama asal dan bentuknya, sehingga timbul hiperkorek. Demikian juga dengan kata surga, berasal dari bahasa Sanskerta menjadi syurga. Mungkin orang mengira bahwa kata itu berasal dari bahasa Arab. Kata-kata bahasa Arab yang ditulis dengan huruf sin, syad, so dialihkan ke dalam bahasa Indonesia dengan huruf S saja. Kemudian di shin menjadi SY atau sy dalam bahasa Indonesia. Seperti kata-kata insaf, sah,
dalam bahasa Arab, kata-kata itu mempunyai unsur bunyi syad yang menjadi S dalam bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman. Dari segala masalah tadi, makanya tidak dituliskan insyaf, syah, karena menjadi hiperkorek. Begitu juga kata asas ditulis dengan huruf sin dalam bahasa Arab. Oleh karena itu apabila azaz, jelas hiperkorek. Gejala bahasa hiperkorek pada umumnya terjadi pada kata-kata pungut. Anggapan yang salah terhadap bentuk kata-kata pungut itu mengakibatkan timbulnya hiperkorek. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yaitu problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan yang terakhir problema akibat hiperkorek. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah menyaksikan, dan mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan tadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman, karena saya hanya manusia biasa dan lebihnya mohon diambil karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Rizky Nining Amalia Mustafa pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.